Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Momen rekaman teman-teman, di mana dalam persidangan kemarin Nikita Mirzani membongkar bukti rekaman percakapan. Dengan dibongkarnya bukti tersebut, ada hal yang menarik teman-teman, di mana kita lihat ekspresi dari pihak JPU. Terutama Sister Hong yang kelihatan terkejut sampai syok teman-teman. Mari kita lihat videonya. Pasti tidak kalau yang ribet-ribet. Ini kalau dibagi coklat sih tidak. Jadi pasti tidak lagi ada tuh di kasaku ini. Kalau dibagi coklat sih tidak. Kalau yang petingginya udah kita kunci, petingginya ya. Yang tapi itu yang biru-birunya ini lah yang bintang-bintang satu atau ya yang gitu aja lah. Cuma yang penting kan kita udah dia udah jadi terdakwa udah di sidang kita aja dong, di sidangnya kita aja. Cuma itu akhirnya ini kita harus diskusi teman-temannya ya Pak Argo ya. Karena dia Oke, apa yang Anda mau jelaskan terkait dengan khawatir itu aja Haji. Iya. Haji saya support dia biar dia ini lah apa namanya dia paniknya di sidang sebenarnya bukan panik di sidangnya apa-apa bukan dia paniknya dia bisa dia grogian gitu dan gitu aja. Iya kan waktu Dicercar aku nggak karena kan sudah jaksa itu banyak lagi kan aku hakimnya jaksanya paling yang biasa itu orang-orang yang perawatnya dia doang pengacara dan lain-lain. Iya. ini ada berapa ini? Masih yang tadi atau lain? Masih sama ya. Oke, saya tanya kepada saudari ya, pada Anda, apa yang ingin Anda jelaskan terkait dengan percakapan tadi yang diputar? Iya, jadi percakapan itu saya dapat di bulan Agustus dari seseorang yang bernama Teitel. Dia dulu adalah satu gengnya sama Reza Gladys dan Mufis atau Bang Mufis. Nah, di dalam percakapan itu jelas itu yang bicara dengan Teitel adalah Dewi. Ternyata setelah dicari tahu Dewi ini adalah kakak kandung dari Bang Mufis. Itu sudah dicari tahu dan ternyata betul. Yang membuat saya sedih dan bingung adalah di percakapan itu jelas Dewi bilang kakaknya Bang Mufis bahwasanya jaksa sudah diatur. Gitu. Waduh. Nah itu ya teman-teman ya, dalam percakapan tersebut jelas mengungkapkan kalau ternyata jaksa sudah diatur teman-teman. Dan Nikita Mirzani juga mengungkapkan bahwa rekaman tersebut diambil di bulan Agustus teman-teman. Dari salah satu kerabat mungkin atau pekerja dari Reza Gladys teman-teman. Nah ini nih menjadi salah satu bukti ya, kalau ternyata jaksa ini tidak netral menangani kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys teman-teman. Waduh, coba kita lanjutkan lagi videonya teman-teman. Dan di kepolisian juga sudah diatur untuk saya supaya bisa ditahan dan menjadi terdakwa. Waduh. Jadi Anda mengatakan bahwa memang Anda sengaja. Iya, karena Reza ini pernah beberapa kali live saat saya ditahan. Dia bilang di story-nya juga dia bilang bahwasanya dia tidak ada niatan untuk melaporkan saya. Yang dia incar adalah dokter, bukan saya. Itu kata Reza. Iya, itu ada. Ada kok di rekamannya juga. Ada apa? Berupa video. Iya, nggak apa suaranya. Sebelum sana, apakah video tadi, percakapan tadi, Anda sudah melaporkannya ke KPK? Sudah dilaporkan ke KPK. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan panggilan untuk diminta keterangannya di KPK. Suratnya sudah datang ke rumah. Waduh, makin runyam nih teman-teman.
Ternyata dengan adanya bukti yang didapat terkait rekaman percakapan, kalau jaksa penuntut umum tidak netral teman-teman. Hal tersebut telah dilaporkan kepada KPK teman-teman. Apakah ini mirip seperti kasus BPOM kemarin ya? Yang diduga nih ada 5 oknum BPOM menerima suap dari Reza Gladys teman-teman. Apakah hal ini serupa atau menimpa jaksa juga teman-teman? Mari kita lanjutkan video pembongkaran rekaman di sidang Nikita Mirzani ini teman-teman. Bu, sebentar. Izin yang mulia itu terkait dengan pengaduan KPK di Bukit 45. Iya. Oh, ada bisa minta yang di situ. Panjang nih gila. Bahkan makin panjang nih kasusnya kayaknya guys. Makin merembet ke mana-mana guys. Semangat Niki. Pecah 5 juta, belum banget ini. Di dalam percakapan tadi itu, screenshot yang Anda ajukan sebagai bukti di persidangan ini, itu ada kalimat atau ada tulisan dulu Dewi, gitu ya. Dewi itu yang Anda maksud Dewi kakaknya Mufid yang Anda jelaskan tadi, apa bagaimana? Kakaknya, kan yang cecetan itu duta itu sama Dewi. Duta Intel sama Dewi. Anda dapat data ini dari Duta Intel. Dari duta Intel, karena tadinya dia satu geng, akhirnya dia pecah. Terus dia pecah, saya tanya sama duta Intel melalui manajer saya, tolong kasih tahu gitu kan, kenapa dia begitu, masalahnya apa. Dia bilang dia tidak tega karena si otomobil dan Reza ini sudah mengkondisikan saya untuk mendapatkan tuntutan dan vonis yang berat. Gitu. Dia tidak tega Waduh, karena dia melihat dia punya anak 3. Oh jadi, Makanya dia udah hamil lagi di geng itu. oh jadi Duta Intel ini tahu informasi bahwa Anda itu akan divonis berat gitu. Iya. Sehingga dia kemudian Iya. membalik kepada Anda untuk memberitahu informasi itu. Iya. Begitu. Begitu. Nah, terus terkait dengan percakapan tadi kita ada coba. Mike Dua udah dipegang. video. Mohon izin keberatan yang mulia akan ditanyakan Saya kepada lagi yang berbukti surat dakwaan kami yang mulia. dengerin dulu kita bicara. Sudah cukup? Jadi silakan fokus ya. Teruskan. Ini kan terkait dengan bukti. Ya, silakan teruskan. Iya. Kecuali tidak ada bukti pada dasar. Nah, apakah percakapan tadi yang Anda jadikan bukti, screenshot itu kan ada begini tadi narasi yang saya baca ya. Kita sedang menabur munisi untuk apa tadi memerangi NM dan lain sebagainya. Nah itu percakapan itu maksudnya apa sih? Coba Anda jelaskan dulu saudara. Barang munisi itu adalah dalam tanda kurung menyuap atau menyogok untuk membayar jaksa atau aparat yang berurusan dengan kasus ini untuk memenjarakan saya selama-lamanya. Ya Allah. Oke, itu yang menyebar amunisi itu. Walah, terbukti ya dalam rekaman dan pernyataan Nikita Mirzani bahwa
pihak dari RG ini diungkapkan oleh Nikita Mirzani akan membayar atau menyogok para oknum-oknum dan aparat-aparat yang terlibat dalam kasus ini untuk memberikan pidana yang berat kepada Nikita Mirzani, teman-teman. Waduh, waduh, kok malah terbongkar semua? Kok malah terungkap semua dalam bukti rekaman dan pernyataan dari Nikita Mirzani ini, teman-teman. Coba kita lanjutkan lagi melihat sidang ini, teman-teman. Iya. Nah itu cecetan itu dari mana Anda dapat cecetan itu? Dari berita yang dikirim ke manajer. Dari berita Dan itu ya? ketemu sama Pak Masbel. Oh, jadi video, rekaman, percakapan, cecetan itu semua juga dari. Betul, bahkan ada seseorang juga yang punya foto bahwa Bu Dona ketemu dengan Fitri Sauteru sebelum saya ke 21 tahap 2. Ya. Walah. Jadi itu ya keterangan saudara ya. Nah, kemudian terkait dengan percakapan tadi itu, Wah, kita sudah gokil. pegang bintang-bintang ini tertinggi. Itu kan ada di kalimat di percakapan itu juga. Nah, itu pembicaraan antara siapa dan siapa? Itu si Dewi katanya atau Mufid lalu bercakap dengan Duta Ital itu. Gila. Oh. Jadi gini, saat saya ditahan, banyak sekali orang-orang yang dibayar oleh Reza Gladys untuk memaki-maki saya di sosial media. Itu terbukti. Itu terbukti, saya sudah simpan semua. Bahkan sampai detik ini pun masih ada yang memaki-maki saya, menghina-hina saya, karena saya ada di dalam penjara. Mereka bisa memaki-maki saya karena saya berada di dalam penjara. Mereka pikir saya tidak bisa membalas, memang betul karena saya lagi ditahan. Thank you, sayang. Gitu ya. Dan itu jelas itu adalah bayarnya Reza karena sekarang grupnya Reza ini sudah pecah. Bahkan grupnya sendiri yang bilang bayaran buzzer untuk memaki-maki saya dan keluarga saya itu sekitaran dari 150.000 sampai 3 juta. Apakah Anda pernah meminta orang yang percaya ini untuk menjadi saksi di sini atau dia mau tapi tidak berani? Pernah minta, tapi ini saya bercerita sedikit. Jadi ada juga karyawannya Reza yang sudah tidak bekerja dan dia memegang banyak data rahasianya Reza yang memang Reza memberikan uang ke A, ke B, ke C gitu kan. Nah setelah dia keluar, mungkin Reza merasa ketakutan bahwasannya timnya ini akan menghubungi saya. Dan Reza itu sama Alto itu mengancam ingin membunuh. Jadi orang-orang yang mau bersaksi di sini itu ketakutan gitu. Pertama karena saya juga ditahan, takutnya dia tidak bisa dapat keamanan. Kedua ya karena memang Reza dan Alto ini ngancam-ngancam orang-orang yang ingin membela saya. Oh gitu ya. Jadi memang ancaman itu ditebar sejak awal sampai akhir begitu ya. Iya. Nah, Anda Wah, tadi kan baik. saya tanya soal laporan ke KPK tadi itu. Tadi Anda bilang alhamdulillah hari ini mendapat respon dari KPK. Iya. Apa isi respon yang Anda terima itu? Disuruh datang untuk melengkapi bukti dari suara percakapan dari Tektal dan Dewi. Oke. Baru hari ini diterima. Baru tadi ini diterima, disuruh datang ke KPK. Iya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya begini. Ya, Gila. ini bergeser. Kan Anda sebagai seorang public figure ya, artis gitu ya. Kemudian juga sebagai pemain film ya. Nah, pertanyaan saya, dalam setiap bulan rata-rata penghasilan Anda itu berapa kalau dibesarkan dalam bentuk rupiah? Kalau saya tidak ditahan, penghasilan saya bisa 4-5 miliar sebulan. Itu pasti. Itu pasti. Itu pasti. Karena saya juga punya jualan skincare. Sekarang aja saya tidak live aja penghasilan saya 1,5 bulan itu 4 miliar. Bisa dilihat saya bisa kasih bukti. Izin ya, saya mau buktikan. Oke guys, jadi itu ya. Kalau memang bisa terbukti nih omongan Nikita Mirzani
Toh kita ketahui bahwa Nikita Mirzani ternyata sudah dipanggil oleh pihak KPK untuk dimintai melengkapi berkas dan bukti ya atas dugaan praktek suap yang dilakukan Reza Gladys kepada salah satu oknum di persidangan ini teman-teman. Nah, ini menjadi titik balik, serangan balik yang akan dilayangkan kepada Nikita Mirzani. Dan kalau ini bisa terbukti dan sah apa yang diungkapkan oleh Nikita Mirzani tersebut, tentu saja kita bisa melihat bagaimana cara dari Reza Gladys sebegitu dendamnya sampai menghalalkan segala cara untuk memenjarakan Nikita Mirzani teman-teman. Waduh, waduh, bagaimana nih tanggapan kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman.